عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua harus dilagu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sore hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, harus lebih baik, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahu Akbar. Yang kompak pas sehat ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin kita sudah pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak kepada beliau, pernah melihat beliau di surga itu paling banyak penghuni surga adalah orang-orang yang orang miskin, orang fakir. Kebanyakan di neraka siapa? Fara'aitu aktsara ahliha. Saya melihat kebanyakan para penghuni neraka an-nisaa adalah wanita. Saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Tapi mestinya bukan wanita yang ngaji di al-Islam. Gimana mau masuk neraka? Sukanya berbagi, sukanya ngaji, istiqomah. Tempatnya pun, teman-temannya pun nanti akan bersaksi kepada dia bahwa dia termasuk orang-orang yang salihah, orang-orang yang salihah. Kenapa orang-orang atau perempuan-perempuan itu banyak di neraka? Karena pertama tidaklah taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sibuk nonton TV, sibuk IG, sibuk TikTokan, sibuk Facebook Pro. Nah, ini semuanya dikerjakan. Makanannya di Facebookin, cuciannya di Facebookin, apa semuanya di IG-in yang punya IG. Tapi ibu-ibu sini nggak punya IG. Ibu-ibu sini fokus ngaji. Di rumahnya fokusnya ngelayanin suami, ngerawat anak-anak. Insyaallah Al-Islam ini tidak disibukkan dengan media sosial itu. Yang sibuk hanya ustadznya saja. Ustadznya ngaji saja di video. Kemudian mereka ini banyak berhias, banyak yang berhias. Kemudian ketika keluar rumah mereka tampakkan apa yang ia miliki, ditampakkan kepada orang-orang, dan agar orang-orang semua tertuju penglihatannya kepada perempuan tersebut. Maka ini yang menyebabkan mereka semua masuk ke dalam neraka. Mereka sibuk mempercantik diri, memperhias diri, kemudian mereka keluar daripada rumah untuk menggoda daripada manusia. Ini mengapa para wanita-wanita itu masuk ke dalam neraka.
Tapi sekali lagi al-Islam insyaallah tidak seperti itu, karena mereka semua orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka keluar pun tidak begitu mempercantik dirinya, karena memang sudah cantik semua. InsyaAllah cantik lahiran wa batinan. Tanda-tanda cantik mereka yang selalu melayani suaminya dengan penuh ikhlas, taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu adalah aurat. Perempuan adalah aurat, itu perlu dijaga tidak? Aurat itu perlu dijaga. Kata Syekh Nawawi, kenapa perempuan itu disebut aurat? Yustakbahu dukhuruha lirrijal, yang dianggap buruk ketika laki-laki lain melihat perempuan itu. Laki-laki lain melihat kepada ibu, maka bisa dianggap akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan keburukan. Kalau bapaknya, suami ibu nongkrong berdua dengan teman laki-lakinya, jadi fitnah tidak, Bu? Tapi kalau ibu nongkrong dengan sebelah rumahnya yang laki-laki, fitnah. Iya, maksudnya sebab itulah perempuan itu dianggap buruk ketika menampakkan bagi laki-laki. Sehingga Rasulullah SAW, karena buruk tadi, Rasulullah mengatakan al-mar'atu auratun. Perempuan adalah aurat. Fa idza kharajat min baitiha, apabila perempuan itu keluar dari rumahnya, keluar daripada tempat tinggalnya, istasyraqaha syaitanu, para syaitan-syaitan itu akan memandang kepada perempuan itu. Bu, jika panjenengan keluar, setan itu sudah nunggu di luar, Bu, akan mandang kepada panjenengan. Rafa'a basarahu ilaihi liyuwiyaha, setan-setan akan mengangkat pandangannya kepada perempuan itu untuk menjerumuskan kepada para perempuan. Fayuqi'u fil fitnah, maka akan menjerumuskan kepada perempuan itu fitnah, di dalam fitnah. Jadi panjenengan ngelangkah sedikit saja rumah, syaitan sudah siap-siap mengangkat kepalanya, liyuwiyaha, untuk menggoda kepada perempuan itu. Ibu-ibu nih kalau keluar rumah, setan sudah siap-siap menggoda. Sehingga ibu-ibu nanti itu terjerumus di dalam fitnah. Karena ada, Bu, setan itu nanti yang bertugas memberikan kabar bohong. Ibu tidak melakukan apa-apa di luar, tapi tersebar fitnah bermacam-macam. Setelah dicari asal usulnya enggak ketemu. Karena itu perbuatan setan. Buruk sekali namanya, seblok G sampai ke blok F. Padahal saya enggak pernah ngelakuin apa-apa, Pak Ustaz. Karena itu adalah kerjaannya syaitan. Awil muradu, atau kata Syekh Nawawi yang dimaksud di sini adalah syaitanul insi, syaitan daripada yang terbentuk dari manusia. Karena kita tahu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang membisiki lewat setan manusia, ada yang lewat setan jin.
Kita ini bisa jadi setan, Bu, manakala kita ini membuat orang lain jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu. Kalau panjenengan nih ibu-ibu yang lain mau ngaji ketika hari Jumat juga tahsin seumpamanya di masjid, ada temennya ngapain tahsin, ngapain ngaji ya. Pada saat itu yang bilang ngapain sudah menjadi pokoknya kalau bilang setan jangan ngadep ustadznya, kasihan ustadznya. Kenapa bilang begitu? Summiya biha 'alal tashbih. Kenapa bisa manusia itu disebut dengan setan? 'Alal tashbih, karena menyerupai setan. Setan enggak ridho kalau manusia itu taat kepada Allah, enggak ridho manusia itu kalau wafat dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Maunya setan ketika Allah murka kepadanya, izinkan saya ya Allah untuk menggoda umat-umatnya, anak cucunya Adam, ketika dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah dan menjadi teman saya nanti di neraka. Orang yang menghalang-halangi ngaji, orang yang menghalang-halangi taklim belajar Al-Quran, maka dia menyerupai perbuatan. Makanya Bu, kalau ada yang ibu-ibu diganggu karena mau taklim, Bu RW ini kok taklim terus, seumpamanya, langsung catat Syekh ya nggak apa-apa juga dicatat. Besok-besok kalau lagi jalan coba muter, Bu, siapa nih yang ganggu setan, saya mau cari setan. Siapa yang mengganggu saya taklim nih besok nih. Tapi kalau mereka mengajak kebaikan, itulah kekasihnya Allah. Ibu-ibu jangan berhenti untuk mengajak. Sampai sekarang ini kan sudah banyak nih RT 7. Berapa orang? 2 orang. Yang ngaji 7 orang. Keren. Bu RT-nya ada? Lagi sibuk. Lagi kerja. Bu RW-nya memang istiqomah. Jangan sampai pas acara besok-besok nggak hadir lagi, nggak istiqomah namanya. RT 8. Iya, keterlaluan kalau nggak datang di depan sholat, pas nggak usah pakai mic sudah kedengeran, tapi keren. Terus RT 9 nggak ada, lagi ngaji di masjid. RT 10 keren. Kalau banyak seperti ini karena memang sudah istiqomah, Bu. Kalau bertahan 3 orang tapi Bu, biar ada nilai ibadah yang baik, ajak kanan kiri. Gara-gara ibu ngajak terus kemudian ikut, pahala yang didapatkan oleh ibu yang diajak oleh ibu-ibu tadi itu sama persis yang diberikan kepada ibu. Jadi tanpa mengurangi pahala yang sebelumnya. Makanya karena RT 8 sudah ikut semua nih, ajak RT 9 ikut. Kan jauh tuh. Jadi langkahnya dari sana ke sini tuh, Bu, kebaikannya diberikan kepada panjenengan. Dia tanpa mengurangi kebaikan yang dia punya. RT 11? Oh 6, enggak ada 11 di sana. RT 6? Oh pantesan karena banyak, enggak disebut harus ini. RT 6 sudah ya. Ini RT berapa ini?
Kesini apa semua? Oh, amazing. Sabar Bu. Kalau yang rame begini Bu, tantangannya kurang. Karena menjadi malaikat semua, menjadi bidadari semua. Yang 3 orang tadi itu banyak itu yang mau itu. Nah, sudah 3 orang mau berangkat, ngapain berangkat? Nah, ya Bu, betul. Oh, catat namanya Bu, siapa itu? Kasih ke Bapak Majelis Taklim, biar diajak besok-besok. Baik, lanjut nih. Dakwah ya, siap Bu? Ngajak ke kanan kiri? Insyaallah. Kalau ada yang menghalangi, bawa sekalian ke sini bungkus. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi, dan paling dekatnya sesuatu atau perkara yang ada di perempuan itu minallahi, di sisi Allah, idza kanat fi baitiha. Kebaikan yang kebaikan di dalam perempuan itu yang dekat dengan Allah. Perkara-perkara yang dekat dengan Allah, suatu hal yang bisa mendekatkan diri seorang perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kanat fi baitiha, ketika perempuan itu ada di dalam rumahnya. Ketika perempuan ada di dalam rumahnya, kebaikan-kebaikan, doa-doa itu cepat diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perempuan itu lebih afdal sholat di rumah ketimbang di masjid atau musholla. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, al-mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat, sebagaimana kita bahas tadi. Fahbisukunna fil buyut, maka tahanlah perempuan itu di dalam rumah. Fa innal mar'ata idza kharajatit tariqah, karena perempuan itu adalah aurat, maka tahan di rumah. Apa ya, kalau mau nikah itu biasanya diapain? Biasanya enggak dipingin. Kata yang punya toko, kalau saya dipingin tuh Ustaz enggak dagang-dagang Ustaz. Yang kerja di luar, wah, saya sudah lamar kerja, saya sudah bertahun-tahun kerja Pak Ustaz. Ya karena aurat, dimanapun dia berada, jaga dari pandangan yang bukan muhrim. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya perempuan, idza kharajatit tariqah, ketika perempuan itu keluar ke jalan, kharajat min hidriha, kemudian perempuan itu keluar dari kamarnya, dari rumahnya, wa aradat, dan ia ingin at-taslukka tariqa, untuk apa? Menempuh jalan, melakukan perjalanan, artinya keluar rumah. Qala laha ahluha, kemudian keluarganya nanya kepada dia, aina turidina, suaminya nanya mau kemana neng. Qalat, kemudian perempuan itu menjawab, a'udzu maridan, saya ingin menjenguk orang sakit. Wa asyi'u janazatan, saya ingin mengantar jenazah. Fala yazalu biha syaitan, maka tidak henti-henti kepada perempuan itu syaitan, hatta tukhrija dira'aha, sampai dia keluar lengan bajunya perempuan tadi. Wa maltamasatil mar'atu, kemudian tidaklah ia mencari perempuan itu wajhallahi, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bimisli an taq'uda fi baitiha, seumpama atau sebanding ketika dia duduk di rumahnya, wa ta'budu rabbaha, dan ia menghambakan diri kepada Tuhannya, wa tuti'a, dan dia taat
ba'laha kepada suaminya, ai zaujaha. Jadi begini Bu, ketika panjenengan keluar rumah, suaminya nanya, mau kemana Bu? Mau kemana Neng? Artinya kalau sudah nanya begitu, ada sesuatu ketidakrelaan ketika panjenengan keluar. Ada sesuatu yang mengganjel. Makanya Bu mau taklim, mau gimana, bilang ke suaminya, tapi saya izin minta ridhonya, saya ingin mau jalan ke jalan Allah, menempuh jalan Allah. Kemana? Jihad fisabilillah. Kemana? Musalla al-Islam. Doakan saya, semoga perjalanan jihad ini diridhoi Allah, diridhoi engkau. Insya Allah suaminya akan ridho Bu. Sebelum berangkat, selesaikan dulu urusannya ibu, suapin dulu suaminya. Enggak, maksudnya siapin makanannya. Makanannya siapin, kopinya siapin ya. Kopinya siapin, tehnya siapin. Kalau memang ngeteh, Papa hari ini mau kopi apa teh? Disiapin, kopi susu apa, siapin Bu. Setelah itu bismillah, jihad ke jalan. Jangan sampai ibu-ibu ingin jihad ke jalan Allah, jihad di rumah terlupakan. Selesaikan dulu urusan. Nanti saya nggak ngaji Pak Ustaz. Ya, nyiapinnya jangan dadakan Bu. Ngajinya kan jam 1. Jam 1 di sini ngajinya. Jam 1 udah sampai sini. Jadi dari subuh itu saya sudah siapin kopinya Bu. Dari subuh udah siapin kopinya. Mah, tumben-tumbenan kopi kok siap sekarang Mah? Ingin menjalankan jihad. Kapan? Nanti jam 1. Siapkan Bu. Kenapa? Ketika suaminya nanya, ibu jawab, saya ingin menjenguk orang sakit, saya ingin mengantarkan jenazah. Setan itu tidak henti-henti. Ketika panjenengan keluar, sampai panjenengan itu mengeluarkan lengannya. Dan juga apa yang dikeluarkan? Ya kemarin begini kuning-kuning. Menyuruh kepada perempuan itu untuk menampakkan sesuatu yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu melakukan apapun yang dia keluar daripada rumahnya itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan ketika di rumah. Pahalanya itu tidak sebanding ketika panjenengan berada di rumah. Kenapa? Ketika keluar suaminya tidak ridho. Makanya Bu, hati-hati. Jenengan mencari kebaikan di luar sampai lupa kebaikan di rumah ditinggalkan. Di rumah yes dulu, baru di luar yes. Oke. Ini kan saya yakin yang aktif di RW ini, yang aktif di RT ini, ya. Betul kan? Nah, ustadznya bukan peramal. Tapi rata-rata dimanapun yang aktif seperti ini ya itu saja. Berarti yang di luar tidak aktif? Oh, enggak, cuma kebetulan di sana aktif juga, cuma karena sibuk tidak bisa datang ke mushola al-is. Yang di luar aktif juga. Kemudian wa kana Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Nama ini nama keren, Hatim al-Asam, bukan nama aslinya Hatim al-Asam ini. Hatim al-Asam ini disebut dengan Hatim al-Asam karena ada seorang perempuan ingin bertanya kepada Hatim al-Asam ini. Ketika bertanya, tahu-tahu perempuan yang mau nanya ini kentut. Kentut, ya berarti kan gak enak. Gak enak. Gak nyaman lah kepada kiainya, datang ke rumah kiai, datang ke rumahnya syekh mau nanya sesuatu hal, tahu-tahu kentut tuh. Gak sengaja kentutnya. Tut.
Ya bisa dibayangkan lah. Kalau jenengan suka dangdut, bisa Akademi 7 lagunya kayak apa kentutnya. Ya terserah. Ya, pokoknya bunyi kentut. Nah, bingung, merah itu mukanya itu perempuan karena kentut di hadapan kiai, ustaz. Tapi kiainya kan dekat dengan Allah, nggak mungkin membuat orang itu malu. Ini hati malasom, bukan ustaz ini. Kemudian memperkenalkan diri, memberanikan diri perempuan ini menyapa kepada kiai tadi. Setelah memperkenalkan diri, apa terus pura-pura dia tuli. Seumur hidup sampai perempuan ini meninggal, Hatim Al-Aswam gara-gara kentut sampai di pasar di mana dia pura-pura tuli. Makanya kemudian kenapa dia pura-pura tuli? Agar menjaga marwahnya perempuan tadi. Agar tidak malu kalau ketemu sama ustadznya, biar enggak pura-pura begini. Kenapa? Karena gara-gara kentut. Tapi jangan kentut di sini. Saya enggak mungkin pura-pura tuli, Bu. Karena sudah tahu kan kalau saya tidak tuli. Tapi kalau Hatim Al-Aswam kemana-mana itu ke pasar pura-pura tuli. Kenapa? Menjaga marwah, menjaga derajat daripada ini perempuan. Kata beliau yaqul, Hatim Al-Aswam ini mengatakan, al-mar'atu salihatu, perempuan yang saleh, yang salihah, imaduddin, yang agama. Jadi kalau perempuannya salihah seperti al-Islam, insyaallah agama selalu tegak. Tapi kalau perempuannya tidak salihah, Bu, hancur agamanya. Banyak kiai-kiai hancur gara-gara wanitanya, istrinya tidak soleh. Pulang ke rumah ustadznya, abah, abi, abuya, seperti itu biasa sebutannya. Kenapa menjadi ustadz? Kenapa enggak daftar ke Kemenak, daftar ke di mana, ke PNS apa gitu? Setelah di situ, karena ingin nyenengin di istrinya, daftarlah kepada mana-mana itu lembaga yang bisa dia datangi. Kemudian dibisiki tidurnya, kayaknya ekonomi kita berkurang nih. Suaminya masih kuat. Kita apapun yang ada kita harus ikhlas. Kita nikmati sekali, dua kali. Sebelum tidur dibisikin terus, uangnya kurang, sampai ustadznya kadang bingung mau kemana. Sehingga apa? Kadang yang dia tahu al-halalu bayyinun la haramu bayyinun, halal jelas, haram jelas. Karena gara-gara perempuan yang tidak saleh yang selalu membisiki suaminya, yang tadinya tidak harus dia tanda tangani, kemudian ditanda tangani. Gara-gara wanitanya tidak soleh, hancurlah si ustaz. Makanya Bu, ibu-ibu harus kuatkan bapak-bapaknya. Ketika ibu-ibu solehah di ruangan itu, di rumahnya, maka akan baik-baik saja. Kenapa? Bapaknya enggak sholat, bapak waktunya sholat. Nah, sumpamanya enggak usah, ya udah enggak apa-apa. 5 menit lagi bapak sholat. Cerewet nih, sumpah cerewet ngomong terus. Bapak, saya ngomong ini karena saya sayang sama bapak. Saya sayang sama ayah, agar kelak ayah tidak masuk ke neraka. Pelan-pelan Bu. Jangan bilang ketika suaminya sudah bawel nih ngomong terus. Ibu malah lebih tinggi suaranya, ya kacau. Jadi kalau suaminya keras, ibunya tambah ke bawah. Bapak, ayah, ya pokoknya apalah sebutan sayangnya panjenengan kepada suami. Kakek, papi, ya kakek itu yang punya cucu dah.
Kalau yang belum punya cucu jangan keren-kerenan bilang kakek. Apa? Papi? Mbep? Sholat. Waktunya mau habis. Memang Bu, sholat itu ada waktunya. Sudah nyampe belum di Fathul Qorib? Ada waktu jawaz, ada waktu fafdol, ada waktu karoha. Jadi panjenengan itu jangan-jangan suaminya nggak sholat karena masih nunggu waktu jawaz. Ada orang wali memang dia sering sholat tepat waktu, tapi ada juga yang sholat akhir waktu. Akhir waktu bukan berarti kemudian duhur sholat di asar, tidak. Kenapa ditanya kok sholat di akhir waktu? Karena selama saya belum sholat itu saya selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau saya sholat duhur, setelah sholat saya lupa kepada Allah. Kadang orang-orang yang seperti ini yang rata-rata orang yang sholat itu rata-rata hanya ingin menyelesaikan tugas kewajibannya. Ketika selesai sholat, lepas dia ketanggungannya. Padahal seharusnya yang paling baik itu Bu, ketika panjenengan sholat duhur, panjenengan itu nunggu untuk sholat sehingga panjenengan di perjalanan duhur ke asar itu yang dipikirkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah sholat saja. Karena yang ditunggu sholat Bu, maka tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, panjenengan dijauhkan daripada keburukan, panjenengan dijauhkan ke hal-hal yang munkar. Kenapa? Dari duhur ke asar yang ditunggu asar, dari asar setelah sholat nunggu maurib, dari maurib nunggu isya, dari isya nunggu subuh, tunggu subuh tubuh. Insya Allah terjaga. Tapi kalau panjenengan sudah sholat dilupakan Allah sekaligus, ada potensi-potensi yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Makanya yang dikatakan sholat yang bisa mencegah daripada keburukan itu sholat seperti apa dulu. Makanya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan dalam hadisnya itu, dan juga kita bisa temukan di dalam Nasha'ihul Ibad, bahwa orang yang menunggu sholat setelah sholat itu bisa meleburkan dosa-dosa. Makanya Bu, setelah sholat duhur, setelah sholat asar nih, pulang ke rumah, nyuci piring, ngepel, nyuci baju, tetap yang ditunggu niatkan dalam hati, Allah saya nunggu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, walaupun jenengan makan ketoprak, makan biskuit, makan apa Bu, jangan lupa setelah sholat maghrib niatkan menunggu sholat ini. Terus begitu. Agar apa? Selain panjenengan nunggu sholat, panjenengan juga dosa-dosa kecilnya dileburkan, diampuni oleh Allah Subhanahu. Pertama kata Hatim Al-Asam kembali lagi bahwa wanita yang salihah imaduddin, tiang agama. Artinya kalau tiang ini hancur, tiang-tiangnya ini Bu, agama ini bakal roboh. Makanya luar biasa Bu. Ada tamu? Mungkin ada yang makanya Bu, wanita-wanita salihah, wanita-wanita salihah, selagi wanita-wanita itu salihah, maka agama di wilayah itu akan baik-baik saja. Wa imaratul baiti, dan perempuan salihah itu adalah kemakmuran rumah. Kalau ingin rumahnya makmur, damai sentosa, jadilah wanita yang banyak suaminya menghasilkan uang, tapi terkadang kok uangnya selukuran. Padahal kita nggak belanja apa-apa, tapi kok kurang terus. Jangan nyalahin tuyul dulu Bu, takut tuyulnya marah ke ibu.
Saya nggak pernah nyuri kok saya disalahin terus. Jangan-jangan ada penghuni wanitanya yang tidak solehah, sehingga banyak harta itu tidak berkah. Siang malam suaminya cari, dibantu oleh istrinya siang juga cari, tapi ternyata tidak mencukupi dalam hidup, merasa kurang terus. Jangan-jangan ada wanita-wanitanya yang tidak soleh. Jangan cari dukun dulu. Nah, belum ada di sini. ya, kalau laki-lakinya yang nggak soleh, mestinya laki-lakinya pasti tidak akan solehah. Nah. Tapi insya Allah laki-lakinya juga begitu bu. Insya Allah kalau wanitanya solehah, insya Allah walaupun laki-lakinya tidak soleh, akan baik-baik saja di dalam rumah tangga. Walaupun sebenarnya perempuan-perempuan itu akan selalu terkirim pahalanya sebagaimana pahalanya yang diberikan kepada Siti Asia. Kan laki-laki yang tidak soleh biasanya selalu akan mengganggu istri yang solehah. Karena panjenengan solehah bu, mesti kan diuji oleh Allah. Diuji itu banyak cara. Bisa diuji dari suaminya, bisa diuji daripada anak-anaknya, bisa diuji dari tetangganya, bisa diuji dari kerabatnya. Makanya hasiban nasu ayyaqulu aman ayatruku ayyaqulu amanna falahu wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira manusia ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian mereka dibiarkan, kemudian tidak dicoba, diuji oleh Allah? Diuji bu. Jenengan ngambil an'amta alaihim. Panjenengan selalu berdoa dalam surah Fatihah yang dibaca tadi, siratal ladina an'amta alaihim. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berikan petunjuk ya Allah dengan jalan yang ditempuh orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang mereka yang diberikan nikmat? Para nabi, para rasul. Apakah mereka enak anteng? Tidak. Mereka hari-harinya diintimidasi bu. Sampai di dalam kitab Sawi itu, para nabi itu ada sehari itu Bani Israel itu membunuh sampai 70 daripada nabi. Mereka diinjak-injak, mereka perjuangan nabi betul-betul berdarah. Itu yang kemudian ibu minta, berikan jalan sebagaimana jalan yang ditempuh orang-orang yang diberikan nikmat. Karena panjenengan dimintanya itu yang diberikan nikmat, diuji oleh Allah. Masihkah di dalam hati ini daripada hati-hati yang salehah itu ketika dia dicaci, dimaki, dihardik oleh suaminya, masihkah ada kalimat doa-doa nama Allah, zikir nama Allah? Ketika nama Allah, ketika kalian diintimidasi, tapi saya yakin kalau ibu-ibu sini suaminya ya sayang, sayang kepada istrinya. Buktinya sayang apa Pak Ustadz? Buktinya suaminya sayang, keturunan daripada mereka dipercayakan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu dipilih oleh suaminya menjadi tumpuan hidup di akhir hayatnya. Suaminya memilih ibu menjadi penerus keluar daripada ibu, penerus masa depan daripada keturunan-keturunannya. Masih mempertanyakan, apakah engkau sayang kepadaku ayah? Kalau enggak sayang, enggak mungkin milih ibu. Karena dia sayang, milih jenengan.
Makanya panjenengan itu harus bersyukur kepada Allah. Apapun yang dialami, semua tidak akan ada nilai yang tersisa, yang terbuang-buang, pasti tercatat di sisi Allah. Makanya ketika dalam keadaan apapun, ibu-ibu harus sabar. Kenapa? Karena panjenengan beriman. Orang beriman mesti diuji oleh Allah. Orang yang sudah diuji oleh Allah, Allah ingin tahu mana yang betul-betul dia mengatakan saya beriman hanya lewat lidah, dan mana orang yang hanya mengatakan beriman tapi tidak masuk kepada qalbu. Mestinya kalau kita beriman lewat mulut, masukkan ke dalam qalbu, buktikan dengan perbuatan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Karena kita beriman pasti diuji, karena kita diuji mesti bersabar. Karena Allah ingin tahu, tapi harus ingat Bu, Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya. Jenengan kalau diuji mestinya Allah menganggap panjenengan mampu. Dan tidak ada yang tidak ternilai di sisi Allah. Kesabaran panjenengan kalau enggak diganti di dunia, insya Allah diberikan di akhirat. Lanjut. Wa'aunun 'ala ta'ah, dan penolong atas ketaatan. Perempuan yang salihah ini di rumahnya, anak-anaknya, suaminya, walaupun suaminya bandel, tapi istrinya taat, maka di dalam rumahnya itu akan menambah. Kalau anaknya tidak baik, insya Allah akan bermuara pada kebaikan. Sekarang tidak baik, suaminya maksiat terus, tapi tetap istiqomah istrinya untuk dalam taat kepada Allah, salihah, maka akan ada waktunya taubat kepada Allah Subhanahu. Dulu masih ingat bagaimana orang perempuan yang biasa, di awal-awal kita mempelajari perempuan yang biasa membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada suaminya yang fasik, yang tidak suka pada perempuan istrinya yang baca bismillah terus. Masih ingat itu? Kemudian disuruh sama suaminya nyembunyiin naruh dompetnya. Ketika dompetnya ditaruh, diberi sibuk tuh istrinya, disuruh-suruh biar dompetnya bisa diambil dan dibuang ke sumur. Setelah, ya mestinya diambil dulu uangnya Bu saya. Setelah itu disuruh, dia panggil istrinya, sini Neng. Apa Enji Bah, sumpah. Kan nggak mungkin, nggak mungkin begitu. Namanya solehah ya. Neng sini, Enji Bah, Enji Papi. Dompet itu ambilin. Dompet itu ambilin. Enji samidna wa ata'na. Berangkat Bismillahirrahmanirrahim, diambil. Tadi dompetnya kemana Bu? Dibuang. Tapi Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengembalikan ini dompet persis isinya sama bentuk waktu naruhnya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Suaminya menangis, kemudian bertaubat kepada Allah. Makanya Bu, faida farauta fansab. Ketika panjenengan selesai dengan ujian yang satu, selesai ini, maka siap-siaplah menerima ujian yang lain. Tapi panjenengan jangan khawatir, setiap lulus ujian datang ujian yang lain, panjenengan derajatnya akan selalu diangkat oleh Allah, khususnya kepada seluruh keluarganya. Makanya anak-anaknya yang tidak taat kepada Allah, suaminya yang tidak taat kepada Allah, jangan berhenti panjenengan ikut-ikutan tidak taat, ya habislah keluarganya. Sudah suaminya nggak taat, anaknya juga nggak suka sholat, jenengan malah nggak ikut sholat juga, habis keluarganya Bu, dijauhkan daripada ridhonya Allah. Kita tahu tadi wanita yang soleh itu pertama adalah tiang agak kemakmuran ruh, penolong daripada ketaatan. Jadi perempuan soleh. Tapi sebaliknya, wal mar'atul mukhalifatu, perempuan yang menyimpang,
tudhibu qalba sahibiha. Perempuan yang menyimpang, perempuan yang durhaka itu akan memecah hati pemiliknya. Wa yadhahiqatun, sedangkan ketika pemiliknya itu dalam keadaan pecah, rusak, hancur hatinya, wa yadhahiqatun, perempuan itu akan tertawa. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul, berkata Abdullah bin Umar, alamatu kaunil mar'ati min ahlin nari, adapun tanda-tanda keberadaan perempuan menjadi termasuk ahli neraka. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda perempuan termasuk ahli neraka, antadhaka li zawjiha idza aqbala. Perempuan itu akan tertawa, tersenyum bagi suaminya ketika datang suaminya, dia tertawa, tersenyum. Wa nahunatun idza adbara, tetapi dia berkhianat ketika suaminya pergi. Di depannya manis-manis, di belakangnya uri. Malah ditanya, "Pak, kapan pergi keluar kota lagi, Pak?" "Besok, uri." Yang seperti itu ya, kalau berjalan sama suami sama istrinya ya mantep, Bu. Tapi urinya karena perginya suami, ini menjadi tanda dia penghuni neraka. Tapi kalau bahagianya, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada suami saya pekerjaan yang bisa mendatangkan harta, yang bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak untuk sekolah, membiayai anak sekolah, membiayai rumah tangga, menafkahi rumah tangga. Terima kasih ya Allah, walaupun dia pergi ke Aceh sana ya Allah, ya nggak apa-apa kalau dia kerja, tapi bahagianya karena mendapatkan Tapi kalau bahagianya karena biar tidak di rumah, itu pertanda menjadi tanda-tanda ahli neraka. Ya Pak Ustaz, di rumah ngomel-ngomel terus Pak Ustaz. Lebih baik di luar rumah. Alhamdulillah nggak ada yang ngomel-ngomelin saya, Bu. Omel-omelan suami menjadi pengirim pahala sebagaimana pahalanya Siti Asia. Kalau sumpama suaminya nggak ngomel-ngomel, ibu-ibu nggak dapat pahala. Makanya tanya kepada suaminya, "Pak, kapan mau ngomelin saya lagi, Pak?" Saya yakin suaminya akan tersenyum, nggak akan jadi. Apalagi ketika ngomel, "Ya Allah Pak, terima kasih kiriman pahalanya kau buat sineng." Boleh begini. Nah, semenjak ngaji di Al-Islam kok berubah begini. Tadinya galak, ketika suaminya marah tambah marah lagi, suaminya ngangkat lagi suaranya tambah ngangkat lagi. Sekarang berubah, Bu. Berubah. Gimana caranya? Ketika marah-marah dia biasanya kalau diam pun jadi salah sama laki-laki. Tumben diam, kalau dikasih tahu diam. Jawab salah, ngomong diam juga salah. Bagaimana? Tinggal jawab. Papa marah-marah ke Neng, memang salah, maafkan Neng, maafkan Ibu. Tapi alhamdulillah Ibu dimarahin Papa selalu mengirim pahala buat Ibu sebagaimana pahalanya Siti Asia. Wa kana Hatim al-Asam yaqul, Hatim al-Asam mengatakan begini, min alamatil mar'ati salihah, daripada tanda-tanda perempuan yang saleh, ayyakuna hubbuha mukhafatallahi, cintanya perempuan itu yaitu takutnya kepada Allah Subhanahu, takut marah sama suaminya, takut membentak suaminya, takut tidak buat suaminya nyaman karena takutnya kepada Allah. Kenapa? Allah nggak suka sama perempuan yang tidak berhikmah.
Di luar sana, organisasi sana, hikmatnya kemana-mana. Tapi pas nyampe ke rumah dilupakan yang di rumah. Jenengan itu milih butir, membuang tumpeng yang enak sama ibu-ibu kayak kemarin tuh. Ada telur, ada ayam, ada ikan ya. Tahun yang lalu kayaknya tumpeng. Kalau belum, ya berarti tahun depan. Jadi Bu, pahala yang receh-receh diambil. Padahal pahala yang besar ditinggal. Yang baik itu pahala yang besar diambil, kemudian carilah pahala yang kecil-kecil. Buat apa? Mempersiapkan akhir hayat kita. Wa ghinaha al-qanaatu, dan kekayaan daripada perempuan itu adalah qanaah, merasa cukup bi kismatillahi, dengan pembagiannya Allah. Perempuan yang solehah akan merasa cukup, akan merasa kaya. Ya Allah, hari ini Engkau berikan kami 25.000, ya Allah, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya kalau 25.000, ya jangan makan ayam dulu, makan tempe, tahu ya. 25.000, beras 10.000. Ya kalau 20.000 jangan beli, 25.000 jangan beli 15.000 Bu. Belinya yang 10.000. Masanya jangan banyak-banyak, takut mubadir. Banyak masak segini. Bismillahirrahmanirrahim, biar banyak berkah. Walaupun segini ketika dibacakan bismillah, karena berkah akan cukup sekeluar. Makan bareng-bareng satu piring, ayo nak makan. Beli tahu, beli tempe. Jangan beli daging dulu Bu. Daging 1 kilo berapa? Nggak cukup. Beli tempe sama tahu, kalau banyak itu cuma 10.000. Kalau beli 2 masih cukup Bu. Diiris-iris. Nah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukurina. Bismillahirrahmanirrahim. Lah intinya kan cuma makan, bisa kenyang, bisa sekarang ini bertahan hidup. Selebihnya itu untuk kenikmatan yang sifatnya nambah-nambah, bonus-bonus. Yang penting perut terik dan bisa beribadah kepada Allah. Ngapain makan daging banyak tapi tidak ibadah kepada Allah? Akhirnya nikmatnya diambil, kolesterol datang. Akhirnya mau tidur nggak enak, semut-semutan. Kenapa? Yang dikirim penyakit oleh Allah. Tensi darahnya. Kenapa? Ada apa-apa langsung kepikiran. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa apapun yang terjadi datang daripada Allah. Kalau ibu-ibu yang ngaji sedang diuji oleh Allah, dimarahin tetangga, alhamdulillah. Dimarahin suami, alhamdulillah. Akhirnya apa? Tenang dalam hidup. Kenapa? Ada yang mengawasi kita. Siapa yang ngawasin? Tenang. Kenapa? Setiap langkahnya ibu selalu dipantau oleh Allah. Disakitin orang lain, saya bukan tidak berani, tapi saya takut kepada Allah ketika saya melawan. Bukan kebaikan yang datang kepada saya, tapi malah murkanya Allah. Terus wa huliyuha as-sakhawatu bima tamliku, dan perhiasan dari perempuan yang soleh itu as-sakhawatu bima tamliku, dermawan dengan apa yang ia miliki. Dia miliki tidak perlu banyak. Punya permen, ya dikasih permen, walaupun ustadznya belum datang permennya. Enggak, ini contoh. Artinya dermawan dengan apa yang dia miliki. Ini adalah wanita yang soleha. Perhiasannya, jadi dia itu
selalu dibaluti di dalam dirinya dengan perhiasan kedermawanan. Dermawan tidak hanya masalah harta. Dermawan bisa kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ketika tetangganya punya hajat, dia bantu-bantu. Dia tolong-tolong, musola dibantu, digelar, dipakein semprotin, cus. Ketika masuk, orang-orang yang beribadah nyaman, itu juga dermawan. Saya nggak punya harta, Pak Ustadz, gimana caranya dermawan? Ilmunya, tenaganya, semuanya bisa dibagikan. Terus, wa ibadatuha, dan ibadahnya perempuan yang salihah itu adalah husnu khidmati zauji, paling baiknya melayani suami. Suami jenengan itu gak usah hiraukan dia marah-marah atau tidak, Bu. Urusan suaminya biarlah dia marah-marah. Urusan panjenengan dengan pokoknya suami saya kalau nggak baik sama saya, Pak Ustadz, saya nggak mau baik. Kalau suami saya nggak nyapa sama saya, nggak mau saya apa. Jenengan sudah diatur oleh manusia. Jenengan jangan mau diatur oleh manusia. Lebih baik diatur oleh Allah. Mau suaminya baik ataupun tidak, inilah perintah Rasulullah, inilah perintah Allah, saya harus melayani suami. Lagi marah, lagi nggak saling nyapa, tetap buatin kopi. Bukan begitu, Bu. Walaupun jenengan marahan, ngasih ngopinya gak mau lihat, jangan begitu. Saya yakin kopinya pahit banget itu. Jadi ketika punya masalah, tetap jenengan yang dilihat bukan suaminya, tapi ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Ngomel-ngomel pagi sampai sore, suami Ustaz, tetap saja bismillah. Siapa tahu dengan bismillah membuat kopi yang tadinya ngomel-ngomel runtuh amarahnya. Bu, manusia itu, Bu, kalau panjenengan ingin tahu naluri asal daripada manusia itu paling nggak bisa kalau dibaikin, Bu. Makanya Kak, jangan nunggu suaminya baik, mulai dari panjenengan yang baik. Bukan karena suaminya, bukan karena ingin dicintai suaminya, baiklah karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa himmatuha, dan cita-citanya wanita yang salihah ini istidadul mauti. Cita-citanya adalah untuk mempersiapkan kematian. Siapa yang enggak akan mati di sini? Semuanya akan wafat, termasuk ustadz yang ngomong di depan pasti wafat. Makanya mari kita semua persiapkan sebelum wafat itu dah, karena juga waktunya sudah datang. Kita berhenti di sini dulu, takut suaminya datang mencari panjenengan buat kopi. Maka kita tutup, semoga berkah selalu. Materi yang singkat ini semoga bisa memberikan manfaat. Jadilah wanita yang salehah, biar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang paling penting rumah tangganya makmur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.